number of occupant. Ditambah 1,965 dikali average age ditambah satu lagi 3,17 satu dikali room size. Nah, seperti ini untuk rumusnya. Nah, coba kita pakai di RapidMiner ya. RapidMiner. Nah, di sini ya. Nah, buka read. Mohon izin Bu, Ya, yang downloadan yang di chat tadi tuh, ya. Excel-nya bentuknya angkanya di insulation semua 6,74 132. Jadi di kolom insulation semua. Saya tidak tahu. Oke. Oke. Coba saya kirim ulang. Coba dibuka Bu sekarang. Gimana Ibu? Sudah seperti ini untuk datanya? Gas namanya. Sama Ibu. Sama ya? Itu mungkin karena tipe filenya Bu, CSV. Coba saya kirim di Google Doc aja ya. Di folder dataset ya. Oke, saya kirimkan linknya. Sudah saya kirim di Google Drive. Oh, makas kecil betul PC. Heating oil. Ada yang sudah coba download? Sama nggak filenya? Kenapa orang tulis di depannya itu PC? Sama Bu. Sudah ya?
Nah, silakan dicoba untuk regression linear dari Excel. Regresi linear dari Excel. Tapi yang heating oilnya dipindah dulu ke bagian paling kanan. Di-cut, kemudian yang bekasnya itu dihapus kolomnya. Oke, bisa ya. Nah, sekarang saya akan coba bandingkan dengan menggunakan Rapid Miner. Baca datanya, reach accept. Kemudian datanya dimasukkan. Saya next. Nah, di sini tipe datanya insulation integer, temperature integer, heating oil integer, number occupation integer, average age karena ada komanya ya. Jadi saya biarkan real, kemudian home size integer. Nah, di sini heating oil akan menjadi label. Saya ganti change rule-nya menjadi label. Oke. Saya finish. Nah, di sini saya akan menggunakan algoritma linear regression. Nah, saya akan coba menggunakan vector linear regression, ini sama aja ya. Saya sambungkan hasilnya. Nah, langsung kelihatan seperti ini. Nah, kita bandingkan dengan hasil kita dari Excel, 2,326 dikali insulation. Ini ya. 3,325. Tadi 3,326. Ini dibulatkan ya, dikali insulation. Min 0,870 kali temperatur, 0,870 kali temperatur, kemudian min 0,269 kali number occupant, 0,269 kali number occupant, ditambah 1965 kali average age. Oke. Kalau di Rapid Miner dibulatkan ya. Kemudian 3,172 kali home size. Ini 3,171 kali home size. Nah, yang terakhir ditambah 135,481. Nah, di sini tambahnya ada di depan, tambah 1,135,481. Sama ya. Seperti itu kurang lebih untuk linear berganda atau multiple linear regression. Nah, sekarang apabila ada data gitu ya, ada data yang diketahui insulation, temperatur, number occupant, average age sama home size saja, tapi heating oilnya tidak diketahui. Nanti gimana cara menghitungnya gitu ya. Saya kirimkan filenya lagi. Sambil dicoba ya, apabila ada kesulitan bisa langsung instruksi.
Oke, saya kirimkan file lagi di Google Drive. Nama filenya Heating Oil Scoring CSV. Oke, yang Y adalah heating oil di sini. Kemudian yang X dari insulation sampai home size di sini di blok ke bawah. Di blok sampai ke bawah. Nah, kita coba ya. Yang heating oil scoring. Saya buka. Nah, di sini ada insulation, temperatur. Ini datanya beda ya. Number occupant, average age, sama home size. Nah, di sini tidak ada heating oil-nya. Nah, kita mau cari. Ya, heating oil. Berapa gitu ya. Nah, caranya dari sini, ini kan rumusnya tadi ya, saya copy saja. Nah, kemudian saya pindah ke sini, saya pindahkan untuk membentuk rumus nanti di sini. Nah, untuk menghitung heating oil-nya, sama dengan, tadi kan ini interception-nya, ditambah, oh ini saya kunci dulu ya, kalau kunci pakai, sama dengan interception-nya saya kunci pakai F4. Saya pencet tombol F4 yang ada di keyboard. Nah, akan berubah ada lambang dolar di setiap hurufnya, lambang dolar L, lambang dolar 2 ya. Kemudian ditambah, ini fungsinya untuk mengunci ya, biar nilai ini tidak berubah-ubah. Nah, ditambah ini X1-nya dikali, saya kunci dulu lagi, saya kunci dengan tombol F4, dikali insulation-nya berapa, kemudian saya tambahkan lagi X2-nya ini ya, X2, saya kunci, dikali temperaturnya berapa, kemudian saya tambah lagi, selanjutnya ini ya, X3, saya kali number occupant-nya berapa. Nah, ini belum saya kunci, sorry. Ya, saya hapus dulu, saya kunci dulu. Kalau tidak dikunci nanti hasilnya beda. Saya kunci, ya, kemudian dikali number occupant-nya berapa, ditambah ya X4, saya kunci lagi, kemudian dikali average X-nya berapa, ditambah yang terakhir saya kunci, dikali home size-nya berapa. Nah, kalau sudah begini, oke, saya enter. Nah, untuk insulation 5, temperatur 69, number occupant 10, average age 70,1, home size-nya 7, konsumsi minyaknya itu jadi 249,3982. Nah, kalau sudah, tinggal kita drop ke bawah. Sampai bawah. Ini jumlah datanya ada berapa nih? Banyak banget.
Ya, kelemahannya kalau pakai Excel. Ini udah sampai 7.000, 8.000, 9.000, 10.000. Ya, sampai sini saja. Oke. Nah, ini hasilnya. Coba kita bandingkan kalau kita menggunakan Rapid Miner. Nah, caranya kembali ke desain, kemudian panggil read CSV lagi. Di sini kita baca datanya, masukkan data heating oil scoring. Next. Nah, di sini langsung finish saja ya, karena tidak ada labelnya heating scoring yang kita cari tadi. Oke, finish. Kemudian ambil operator apply model. Tarik. Nah, kita putus di sini. Vektor linear regression-nya masuk ke sini, ke mode. CSV-nya masuk ke UNL. Oke, tinggal di result. Kita apply. Nah, ini ya. Ini hasil prediksinya. Hasil prediksinya kalau kita lihat dengan perhitungan kita tadi menggunakan Excel, ya, 249,39. 249,39, 216,573, 216,573, 224,421, 421. Ini dibulatkan seperti itu, sama ya menggunakan Excel dan Rapid Miner. Cuman kalau di Rapid Miner angkanya dibulatkan. Oke, bisa ya Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau pakai aplikasi cepat, kalau pakai hitungan manual akan lama untuk mencari ini ya, mencari rumus dari formulanya tadi, regression linearnya. Itu ada yang ingin ditanyakan? Halo? Nah, nanti misal TS ada pertanyaan itu ya, ada soal seperti ini gitu ya, bisa ya untuk mencari tahu berapa konsumsi minyak, caranya, rumusnya dari mana, perhitungannya bagaimana. Yang Excel bisa diulang ya, oke, diulang sekali lagi ya untuk yang di Excel. Untuk Excelnya ini Excel yang mana? Excel yang membuat formula regresi linear, apa yang perhitungannya di sini? Perhitungannya untuk Dari awal, Bu. oke, dari awal ya. Dari sini saya hapus ya. Saya hapus. Oke, ya. Nah, yang pertama tadi kan heating oilnya itu ada di tengah ya. Nah, bisa dipinggirkan dulu. Caranya ya di blok, kemudian di-cut. Di-cut seperti ini. Nah, kemudian pindahkan saja. Misalkan saya pindahkan ke sini lagi ya. Di paste. Nah, ini kan ada bekas dari tempatnya tadi, dihapus ya, diklik kanan, di delete. Nah, sudah seperti itu. Nah, kalau sudah, kita masuk ke data, kemudian data analisis, regression. Ini saya hapus dulu, saya hapus juga, ini juga saya hapus. Oke, untuk Y-nya adalah heating oil.
atau estimasi konsumsi minyak per tahun. Nah, saya drag ke bawah, tidak saya lepas ya. Saya drag sampai ke bawah karena di sini datanya ada 1219. Nah, kalau sudah, saya kembali ke atas. Ini saya mau input X-nya. X-nya adalah dari insulation sampai home size. Saya blok ke samping, kemudian ke bawah. Nah, di sini sudah ya, sudah masuk semua nih X-nya. Nah, kemudian saya scroll ke atas. Outputnya saya mau letakkan di mana hasil dari perhitungan regresinya. Nah, saya letakkan di sini. Ya, ini saya oke. Nah, muncul seperti ini ya. Yang perlu kita perhatikan yang di sini, yang kolom awal di sini, tabel terakhir ya. Ini saya kasih tanda. Nah, ini yang akan nanti kita jadikan formula. Nah, untuk cara nulis formulanya, Y sama dengan ini ya, intercept 135.480 ditambah 3,325, ini ya 3,325 X1 variabel 1. Variabel satunya adalah insulation, jadi saya langsung kali insulation, kemudian ditambah karena ini minus ya, saya kasih tanda kurung. Tapi kalau mau cepat ya langsung di tanda minus saja ya, min 0,86699 kali X variabel 2 adalah temperatur ya, di sini temperatur, ditambah 0,26869 dikali nomor okupan dan seterusnya. Seperti itu, Ibu. Bisa ya? Nah, kalau sudah dapat formulanya ini, bisa kita terapkan di sini tadi ya, ini yang kosong, heating oilnya kosong. Cuma diketahui insulation, temperatur, number occupant, average X, sama home size. Nah, kita masukkan rumusnya tadi di sini. Hasilnya seperti ini. Ini sudah otomatis. Untuk rumusnya ditulis sendiri ya. Rumusnya ini tadi, Y sama dengan, ini ditulis sendiri. Y sama dengan 135 ini dari sini. Ini tadi saya tulis manual. Seperti ini saya tulis manual. Ditambah X variabel 1, 3,325 dikali, ini ya, variabel 1 adalah insulation. Ditambah, ini tadi X variabel 2, nilai X variabel 2 ini, dikali X variabel 2 adalah, temperatur. Ditambah, min 0,2689 dari X variabel 3 ya. X variabel 3 adalah number occupant. Seperti itu, Ibu. Lebih mudah pakai rapid miner ya. Saya tertulis regression interval contohnya. Jadi di rank ini tadi ya,
Oke, saya coba ulangi lagi, masuk ke data analis, regression, ini ya. Di sini yang di blok ini jangan sama judulnya. Di bloknya yang angkanya saja. Dari sini ya, di bawahnya insulation ini nilainya sampai ke home size, kemudian ditarik ke bawah. Ini pun juga heating oilnya jangan dengan judulnya. Gitu. Bagaimana Ibu? Sudah tapi masih sama. Saya coba ulang, coba diulang ya. Oke, saya coba ulang di sini, di bawah sini nanti. Oke, masuk ke data analis, regression, oke. Nah, di sini saya hapus, ya. Y-nya adalah heating oil, saya tarik ke bawah. X-nya ini saya hapus dari installation sampai home size. Seperti ini, kemudian saya letakkan outputnya di bawah sini. Ya, oke. Nah, bisa. Oke, yang lain ada yang sudah berhasil? Bu Nisa, mohon maaf mau tanya. Ya. Kalau misalnya kita salah menentukan mana yang menjadi Y-nya, itu rumusnya akan jadi atau ada warning error gitu nggih? Ya, rumusnya akan jadi, tapi akan salah nanti rumusnya. Karena salah menentukan Y-nya. Bisa jadi kalau Ibu menganggap home size ini adalah Y-nya, nanti akan salah jadinya. Di sini kita yang menentukan mana Y, mana X. Seperti itu, Ibu. Berarti kita harus tahu dulu nggih mana Iya. variabel bebasnya, mana variabel terikatnya. Oke, betul. Nggih, nuwun Bu Nisa. Oke. Ya, pakai F4. Ini ya untuk mengunci ini tadi pakai F4. Agar ini tidak berubah, tidak bergeser ya kalau ditarik ke bawah. Ada lagi yang mau bertanya? Yang lain sudah bisa ya? Nah, kalau pakai Rapid Miner, tinggal klik-klik saja, sudah langsung muncul. Gitu. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita istirahat 15 menit ya untuk sholat sambil makan malam mungkin. Kalau Bapak Ibu ada yang belum makan malam ya, bisa disambil makan malam, istirahat sholat. Nanti ketemu lagi jam 6:05 ya. Nah, untuk melanjutkan presentasi. Nah, mohon untuk kelompok yang belum, kelompok 1 ya, kelompok 1, silakan setelah ini dipersiapkan presentasinya. Begitu ya, kalau tidak ada yang tanyakan nanti kita kembali di jam 7:05. Oke.